Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Nadalia dari Prodi Pendidikan Fisika kelas IA 1 dengan NIM F10512010009. Nah, pada video kali ini saya akan membahas soal tentang fluida dinamis. Nah, kita lanjut saja ke soalnya, yaitu soal nomor 2, sebuah pipa memiliki dua penampang yang berbeda. Diameter masing-masing penampang adalah 15 cm dan 10 cm. Jika kecepatan aliran pada penampang kecil 9 meter per sekon, berapa kecepatan aliran pada penampang besar? Nah, di soal di sini kan sudah diketahui diameter pertamanya dan diameter keduanya, dan diketahui kecepatan aliran pada penampang kecilnya yaitu 9 meter per sekon. Kita simbolkan dengan F2. Nah, yang ditanyakan yaitu kecepatan aliran pada luas penampang yang besar. Di soal sudah diketahui diameter pertamanya yaitu 15 cm, kita ubah ke jari-jari menjadi 7,5 cm, dan diameter keduanya yaitu 10 cm, kita ubah ke jari-jari menjadi 5 cm. Dan kecepatan aliran pada penampang kecilnya yaitu 9 meter per sekon. Nah, di sini untuk menyelesaikan atau menjawab masalah dari soal tersebut, kita menggunakan rumus persamaan kontinuitas yaitu Q1 sama dengan Q2, A1 dikali F1 sama dengan A2 dikali F2. Nah, dapat nilai A1 yaitu 176,625 dan A2 yaitu 78,5. Itu dari mana? Nah, dari soal tadi kan luas penampang A1 dan A2-nya kan belum diketahui. Jadi kita mencari luas penampang A1 dan A2-nya dulu menggunakan rumus luas penampangnya yaitu A sama dengan VR kuadrat. Nah, untuk mencari A1-nya sama dengan VR kuadrat. V-nya 3,14, R-nya yaitu 7,5. Kita masukkan terus kita pangkatkan sehingga mendapatkan hasil 176,625. Dan begitu pula dengan mencari A2-nya sama seperti A1 tadi. Kita masukkan V-nya 3,14 dikali jari-jarinya 5 cm kuadrat sehingga menjadi hasil 78,5. Nah, jadi kita masukkan persamaan nilai tersebut. A1-nya 176,625 dikali V1 karena ini yang akan kita cari, dan A2-nya 78,5 dikali kecepatan aliran pada penampang kecilnya yaitu 9. Nah, kita keluarkan V1-nya sama dengan 706,5. Ini dapat dari 78,5 dikali 9 dibagi 176,625 sehingga mendapatkan hasil kecepatan aliran pada penampang besarnya yaitu 4 meter per sekon. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya yaitu nomor 3. Air terjun setinggi 8 meter dimanfaatkan untuk memutar turbin listrik mikro hingga dibangkitkan daya keluaran sebesar 120 kW. Jika efisiensi generator adalah 15%, tentukan debit air terjun tersebut. Nah, dari soal tersebut sudah diketahui tingginya 8 meter dan dayanya 120 kW. Kita ubah ke watt menjadi 120.000 dan efisiensi generatornya 15%. Dan di sini kita sudah ketahui bahwa massa jenisnya itu 1000 kg per meter kubik.
dan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanyakan yaitu debit dengan simbolnya Q. Nah, untuk menyelesaikan atau menjawab sebuah permasalahan dari soal tersebut, kita menggunakan rumus P sama dengan H dikali Rho dikali delta dikali G dikali Q. Yang ditanyakan itu Q atau debitnya. Jadi kita masukkan nilainya yaitu P-nya 120.000 dikali ketinggiannya 8 dan Rho-nya itu atau massa jenisnya 1000 dan efisiensinya 15/100 karena bentuk persennya itu 15 kita bagi per 100 dikali gravitasinya 10. Nah, 100 ini kita coret nolnya 2. Jadi 120.000 dibagi 8 dikali 100 karena 10 kali 10 ini dikali 15. Sehingga 100-nya nolnya 2 kita coret. Jadi 1200 dibagi 8 dikali 15 120. 1200 dibagi 120 sehingga mendapatkan hasil debitnya yaitu 10 meter kubik per sekon. Ke soal berikutnya, yaitu sebuah wadah diisi dengan air sampai kedalaman H sama dengan 2,5 meter. Wadah disegel dengan kuat dan di atas air ada tekanan udara sebesar P1 sama dengan 1,34 dikali 10 pangkat 5 PA. Sebuah lubang dibuat pada ketinggian H sama dengan 1 meter di atas wadah. Jadi hitunglah laju semburan pertama air keluar dari lubang. B. Segel bocor hingga udara di atas air terbuka terhadap atmosfer. Jadi hitunglah laju semburan air sekarang. Dengan PO sama dengan 1,05 dikali 10 pangkat 5 PA dan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. C. Tentukan perbandingan jarak pancaran air yang keluar dari tabung. Nah, dari soal kan sudah diketahui hanya 2,5 dan ketinggian keduanya yaitu 1 meter. Dan tekanan udaranya yaitu P1 sama dengan 1,34 dikali 10 pangkat 5 meter. Dan PO sama dengan 1,05 dikali 10 pangkat 5 PA dan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan A. Hitunglah laju semburan pertama air keluar dari lubang. Untuk penyelesaian atau menjawab yang bagian A yaitu kita pakai rumus bencana dengan lubang aliran yaitu V sama dengan akar 2GH. Nah, di sini hanya kita pakai yang 1 meter. Jadi kita masukkan nilainya akar 2 dikali gravitasinya 10 dan ketinggiannya 1 meter. Sama dengan akar 20. Nah, di sini kita sederhanakan akarnya menjadi 2 akar 5. Yang B, hitunglah laju semburan air jika segelnya bocor. Nah, untuk yang B, kita menggunakan rumus asas Bernoulli, yaitu P0 ditambah Rho GH1 ditambah setengah Rho V1 kuadrat sama dengan P0 ditambah Rho GH2 ditambah setengah Rho V2 kuadrat. Nah, di sini kenapa setengah Rho V1 kuadratnya hilang? Karena dari
wadah tabung tersebut itu kan besar, sehingga lubang atau pancaran airnya ini kecil. Jadi kita bayangkan sebuah tong besar berisi air penuh dan ada lubang kecil untuk memancarkan airnya sebesar lubang paku. Itu kan kecil. Jadi kita bisa membayangkan bahwa kecepatannya itu 0. Jadi apabila kecepatan V1-nya ini 0 dikalikan dengan rho atau dikalikan dengan 1/2, nilainya tetap 0. Jadi kita hilangkan. Sama dengan P0 ditambah rho GH2 ditambah 1/2 rho V2 kuadrat. Nah, kita masukkan nilainya. P0 tadi 1,05 dikali 10⁵ ditambah rho atau massa jenisnya yaitu 1000 atau 10⁵, gravitasinya 10 dan H1-nya yaitu di sini 2,5. Nah, dan P0-nya 1,05 dikali 10⁵ ditambah massa jenisnya 1000 atau 10⁵ dan gravitasinya 10, hanya 1, ini H yang di sini. Ditambah 1/2 dikali rho-nya 1000 dikali V2 kuadrat. Nah, ini yang bakalan kita cari. Kita jumlahkan nilai ini sehingga mendapatkan nilai 130.000 dan yang ini kita jumlahkan menjadi 115.000 ditambah 500 V2 kuadrat. V2 kuadrat ini kita pindahkan di sini. 500 V2 kuadrat sama dengan 15.000. V2 kuadrat 15.000 dibagi 500 sama dengan 30. Nah, untuk menghilangkan kuadratnya ini, V2 sama dengan akar 30. Inilah hasil dari laju semburan air jika segelnya bocor. Nah, kita lanjut yang C, perbandingan jarak pancaran air yang keluar dari tabung. Nah, untuk mencari jarak sebuah semburan air itu kita menggunakan rumus bencana dengan lubang aliran, yaitu X sama dengan 2 akar H dikali H1. Nah, di mana H ini kita sudah tahu bahwa nilainya yaitu 2,5. Jadi kita mencari ketinggian yang H 0,5. Kita masukkan rumus X sama dengan 2 akar H-nya yang tadi 2,5 dikali H 0,5 sehingga hasil nilainya 2 akar 1,25 meter. Nah, jika hanya 1,25 meter, sama seperti mencari H yang 0,5 meter. Kita masukkan nilainya X sama dengan 2 akar H dikali H1. Nah, sama dengan 2 akar H-nya yang tadi 2,5. Kita masukkan H-nya yang ini 1,25, jadi hasilnya 2 dikali akar 3,125. Nah, berikutnya dengan H 2 meter. Kita masukkan rumus X sama dengan 2 akar H dikali H1. 2 dikali akar hanya 2,5 dikali H1-nya 2 meter. Sehingga hasilnya 2 akar 5 meter. Oke, lanjut. Nah, soal berikutnya ini
menggunakan bahasa Inggris. Langsung saja saya artikan secara singkatnya seperti ini. Jika katup dibuka, berapakah tinggi maksimum di atas titik B yang dicapai oleh aliran air yang keluar dari sisi kanan tangki? Nah, diasumsikan yang diketahui itu hanya 10 meter, L-nya 2 meter, dan deltanya 30 derajat. Dan luas penampang di A sangat besar dibandingkan dengan B. Nah, langsung saja kita menyelesaikan sebuah permasalahan. Di soal ini diketahui hanya sama dengan 10 meter, L-nya 2 meter, deltanya 30 derajat. Yang ditanyakan itu Y max-nya. Nah, di sini kita menggunakan asas Bernoulli, yaitu PA ditambah rho GH ditambah setengah rho VA sama dengan PB ditambah rho dikali G dikali L sin delta ditambah setengah rho VB. Nah, PA sama dengan PB sama dengan P0. Sedangkan FA-nya sama dengan FB. Sehingga kita menggunakan rumusnya secara sederhana, rho GH sama dengan rho dikali G dikali L sin delta ditambah setengah VB dikali rho. VB kuadrat per 2 sama dengan G buka kurung dikali H dikurang L sin delta. Sehingga VB sama dengan akar 2 dikali gravitasinya 9,8, H-nya itu 10 dikurang 2 per 2 sama dengan hasilnya 13,3 meter per sekon. Nah, untuk mencari Y max-nya menggunakan rumus PBY kuadrat per 2G sama dengan PB sin kuadrat dikali delta per 2G sama dengan PB-nya tadi sudah diketahui 13,3 dikali 2 kuadrat per 2G sama dengan hasilnya yaitu 2,25 meter. Nah, lanjut ke soal terakhir yaitu soal nomor 14. Tiap sayap sebuah pesawat terbang memiliki luas permukaan 25 meter kuadrat. Jika kelajuan udara di sisi bawah sayap 50 meter per sekon dan sisi atas sayap 70 meter per sekon, tentukan berat pesawat tersebut. Anggap pesawat tersebut terbang horizontal dengan kelajuan konstan pada ketinggian di massa jenis udara 1 kg per meter kubik. Berat pesawat itu sama dengan gaya angkat total kedua sayap. Nah, untuk penyelesaiannya di sini kita ketahui A-nya itu luas permukaannya 25 meter kuadrat dan FB-nya itu 50 meter per sekon dan FA-nya itu 70 meter per sekon. Nah, FB itu sisi bawah sayap dan FA-nya itu sisi atas sayap bawah. Dan rho udaranya 1 kg per meter kubik. Ditanyakan itu berat pesawat. Nah, berat pesawat itu sama dengan gaya angkat total kedua sayapnya. Jadi di sini kita menggunakan rumus P sama dengan 1/2 dikali massa jenis udara dikali FA kuadrat dikurang FB kuadrat dikali A luas permukaannya. Sehingga kita masukkan persamaan nilainya yaitu setengah atau 1/2 dikali massa jenis udaranya 1 kg per meter kubik
70 kuadrat dikurang 50 kuadrat dikali luas permukaannya 25 sehingga mendapatkan hasil 30.000 Newton. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.